Itu. Enggak malu. Anakmu melu. Ibu Ketua Yayasan TK Kartika 320 dan Permata Bunda atau yang mewakili, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah TK Kartika 320 serta KB Permata Bunda, yang saya hormati Bapak Ibu Guru TK Kartika 320 dan KB Permata Bunda serta wali murid yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi hari ini kita semua bisa hadir dan berkumpul di tempat ini dalam rangka rapat sosialisasi program kegiatan belajar TK Kartika 320 dan KB Kartika 38. Tunjuk berupa jalan kebenaran dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang penuh dengan cahaya Islam. Bapak, Ibu dan hadirin sekalian, sebelum rapat dimulai, mohon izin saya pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Adapun susunan acara rapat pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan dari ketua yayasan atau yang mewakili. Yang keempat, sambutan dari kepala sekolah. Yang kelima, tanya jawab ataupun musyawarah. Yang keenam, doa serta dilanjutkan dengan penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah gagahnya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai, terima kasih hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang terhormat Ibu Kepala Sekolah TK Kartika 320, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah PAUD KB Kartika 38, yang kami hormati pengurus Yayasan Kartika Jaya, Koordinator Yonif 400, Cabang 3 PD 4 di Ponorogo. Yang kami hormati Bapak, Ibu Guru, dan para tamu undangan sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat limpahan rahmat-Nya kita bisa berkumpul di dalam acara sosialisasi program kegiatan belajar tahun ajaran 2024 sampai 2025. Saya ucapkan selamat datang kepada wali murid siswa-siswi
di Yayasan Kartika Jaya Koordinator Yonif 400 Cabang 3 PD4 Diponegoro. Di sini saya selaku Wakil Ketua Yayasan Kartika Jaya Koordinator Yonif 400 Cabang 3 Diponegoro izin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidakhadiran Ibu Ketua Yayasan kami dikarenakan ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga saya yang mewakilkan. Merupakan suatu kehormatan bagi kami atas pilihan dan kepercayaan orang tua untuk mempercayakan pendidikannya putra-putrinya di TK kami. Kerjasama dan dukungan dari orang tua sangatlah penting bagi kesuksesan pendidikan anak-anak kita. Demikianlah sambutan dari saya. Tidak usah berlama-lama karena hari sudah semakin siang. Untuk sosialisasi program kegiatan belajarnya akan disampaikan oleh Bu Siti. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau kesalahan saya yang tidak berkenan. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan yang diberikan oleh wakil yayasan dari yayasan. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari kepala sekolah sekaligus pembahasan sosialisasi kegiatan program kegiatan belajar. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Ketua Yayasan Kartika Jaya Koordinator 400 Cabang 3 PD4 Diponegoro serta pengurus yayasan yang saya hormati, staf pengajar di TK Kartika 320 dan KB Permata 320 yang saya banggakan juga. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan yang cerah ceria ini kita bisa berkumpul di suasana yang baru. Tidak hanya di TK terus ya Bu, kita mencoba suasana yang baru, kita berkoordinasi dengan komando dan diizinkan untuk kita mengadakan pertemuan di tempat terbuka dengan udara yang sejuk. Ya. Tak lupa marilah kita selalu memanjatkan sholawat dan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas segala yang kita tunggu syafaatnya di hari akhir nanti. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan beberapa hal tentang kegiatan yang akan dilaksanakan di TK Kartika 320 dan KB Permata Bunda. Di sini kami sudah membagikan buku panduan, Ibu, bisa dipelajari. Untuk yang pertama akan saya lupa. Yang saya hormati ini pengelola KB Permata Bunda dan staf pengajar di KB Permata Bunda, ada Bu Suniangsih SPD. Dan saya mengenalkan diri saya dulu sebentar. Saya Bu Siti Fatimah. Ya. Untuk selanjutnya akan saya bacakan sekalian dengan yang dari KB ya Bapak Ibu. Untuk program kegiatan kami di KB dan TK itu bersamaan. Hanya untuk pembelajarannya yang berbeda karena alokasi waktu pembelajaran untuk anak-anak kelompok bermain dengan TK itu berbeda jamnya, jumlah jam belajarnya. Untuk visi misinya kami sama karena memang satu atap dengan yayasan. Ibu bisa membaca di situ. Tidak usah saya bacakan ya. Iya cepat. Untuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di KB Permata Bunda ini ada Ibu Suniangsih SPD sebagai pengelola KB Permata Bunda. Kemudian ada Bu Tutut Puji Rahayu adalah guru kelompok A, dan Bu Suni adalah guru kelompok A2 dan Bu Tutut A1. Kemudian untuk jadwal pemakaian seragam ini untuk baju kotak
kotak itu hari Senin dan Rabu, untuk baju olahraganya hari Jumat. Bapak Ibu, kami mohon anak-anak itu dibawakan baju ganti, karena kan masih kadang anak-anak itu ada yang masih ngompol, jadi mohon dengan sangat dibawakan baju ganti untuk ditinggal di sekolah. Jadi kalau ada sesuatu hal nanti dia bisa memakai baju gantinya sendiri, tidak kita carikan pinjaman dari teman yang lain. Begitu ya Bu. Mohon dibawakan mulai besok hari Senin ya. Kemudian dibawakan juga sandal jepit, karena kita setelah selesai belajar anak-anak memakai sandal untuk cuci tangan biar tidak repot pakai sepatu keluar masuk. Begitu. Kemudian akan saya bacakan untuk program tahunan KB Permata Bunda yang semester 1 ini adalah hari pertama masuk sekolah atau HPMS di awal tahun ajaran. Ini kita hanya ambil untuk 1 minggu saja. Hari pertama 22 Juli sudah kita lalui. Kemudian MPLS-nya, masa pengenalan lingkungan sekolah, sudah kita lalui 1 minggu. Itu mulai 22 sampai dengan 24. Kegiatannya hanya mengenalkan lingkungan di sekitar anak yang ada di sekolahan saja, seperti kemarin ya Pak Ibu. Kemudian ada kegiatan puncak tema, nanti ini kondisional Ibu, karena kita menyesuaikan juga dengan dari yayasan. Kemudian untuk pelaksanaan kurikulum ini ada penyerahan buku laporan perkembangan anak didik yang akan kita sampaikan pada tanggal 20 Desember 2024. Kemudian hari-hari libur ini kami menyesuaikan dengan kalender pendidikan yang ada di Kota Semarang. Jadi ini sudah disesuaikan dengan kalender, karena dalam menyusun program ataupun kita menyusun kurikulum, kita harus menyesuaikan dengan kalender yang ada di Kota Semarang. Kemudian ini ada kegiatan pendukung. Untuk di semester 1 nanti kita akan mengadakan kunjungan belajar di lingkungan kita saja, di lingkungan asrama. Nanti anak-anak akan diajak outbound dengan bapak-bapak tentaranya. Okay. Kita rencanakan ini di bulan September di tahun 2024 di semester 1. Tetapi kami mohon maaf nanti apabila dalam pelaksanaannya itu kami ada kadang mundur, karena kami menyesuaikan dengan dinas. Seperti itu J. Kan kemarin yang tahun kemarin Bu harusnya bulan ini kok mundur, tapi tetap akan kita laksanakan walaupun mundur, karena kita harus menyesuaikan dengan dinas. Bapak kita ada kegiatan di bulan ini tanggal sekian, tapi ternyata dinas repot, jadi kita yang menyesuaikan untuk mundur. Kemudian ada kegiatan belajar di luar kelas atau outing kelas, itu nanti kita rencanakan di bulan November untuk semester 1. Untuk kegiatan pendukung yang lain adalah mengadakan lomba untuk hari HUT RI ya, nanti ada di tanggal 15 dan 16 Agustus tahun 2024. Kemudian mengikuti lomba di luar lembaga itu kondisional. Jika ada di luar lembaga kita yang mengadakan lomba, kita bisa mengikuti. Untuk program tahunan KB Permata Bunda semester 2, yaitu yang pertama adalah hari pertama masuk sekolah di semester 2, kita mulai di bulan Januari tanggal 6. Kemudian penerimaan peserta didik baru kita sudah mulai di bulan Maret ya Ibu. Jadi nanti kalau ada yang mau rencana masuk di KB Permata Bunda di bulan Maret, kita sudah mulai membuka pendaftaran siswa baru. Untuk kegiatan puncak temanya nanti ada di bulan Februari. Penyerahan buku LPPAD, buku laporan perkembangan anak, ada di semester 2 ada di tanggal 20 Juni. Kemudian ada libur-libur nasional
Untuk kegiatan pendukungnya di semester 2 ada kunjungan belajar di luar kelas yang kita rencanakan di bulan Februari itu. Kemudian ada kegiatan di DTK dari Puskesmas itu setiap 6 bulan sekali, pemeriksaan deteksi dini tumbuh kembang anak. Oke, nanti akan diperiksa dari Puskesmas bagaimana perkembangan putra bapak ibu semuanya, dan itu menjadi rujukan kami untuk mengisi di LPPAD-nya. Untuk selanjutnya adalah penimbangan berat badan dan ukur TB, itu kami laksanakan setiap bulan untuk anak-anak. Kalau yang dari DTTK Puskesmas itu hanya 6 bulan sekali, tetapi kalau yang dari TK itu setiap bulan sekali. Kemudian nanti ada kegiatan pentas seni yang kita akan adakan sekitar akhir Mei atau awal Juni. Untuk tahun kemarin kita sudah adakan rekreasi keluar, dan tahun ini nanti ganti kegiatannya adalah pentas seni anak. Kemudian nanti di bulan April ada Karnaval Hari Kartini. Itu adalah kegiatan kita di 1 tahun ke depan. Untuk rencana kegiatan pembelajarannya itu hari Senin dengan Rabu untuk kelompok bermainnya masuk pukul 8 dan pulang pukul 9. Hari Jumat sama pukul 8 sampai dengan pukul 9. Kemudian materi umum yang diberikan dari kelompok bermain mengacu pada kurikulum Merdeka. Untuk kegiatan ekstranya, ya. Untuk kegiatan ekstranya untuk KB itu dipegang oleh guru kelas. Ada menari dan menggambar dan berenang itu dari guru kelasnya. Kemudian ya Ibu, ini kami ada kerjasama dengan BPPMP atau yang dulu disebutnya LPMP. Nanti kita akan setiap bulan ada kunjungan ke BBMP untuk tempat perpustakaannya. Jadi dari BBPMP itu menggalakkan literasi anak sejak dini dengan memberikan peluang kepada kita dan kerjasama dengan kita untuk mengadakan kunjungan ke tempat BBPMP. Nanti di sana kita bagi Bu, Bapak, karena nanti siswanya kalau ke sana semua terlalu banyak, kita akan membagi dari minggu pertama, minggu kedua dan ketiga, nanti kita akan bagi per 2 kelas. Jadi nanti mungkin diawali dari KB, kemudian TK, itu 2 kelas untuk mengadakan kunjungan ke BBPMP. Seperti itu. Kemudian untuk jadwal kegiatan hariannya itu untuk KB Permata Bunda diawali anak masuk itu pukul 8, kemudian selanjutnya sampai dengan pukul 9 dan 9.30 itu penjemputan terakhir. Jadi mohon Bapak Ibu jika anak-anak sudah pulang segera dijemput, karena kadang-kadang anaknya yang tidak kondusif toh akhirnya dia menangis karena temannya sudah habis. Temanku sudah dijemput semua, saya belum, begitu. Okay? Ini tadi adalah rencana untuk kegiatan dari kelompok bermain. Kalau sekarang akan saya bacakan untuk panduan program kegiatan peserta didik tahun 2024-2025 untuk TK Kartika 320. TK Kartika 320 ini berdiri sejak tahun 1968 Bapak Ibu. Sudah lama sekali dengan bergeser dari dulu ada di SMP Persit, kemudian bergeser ke dibuatkan ruang baru itu tahun 1982. Jadi kita pindah ke TK yang ada di dekat kolam renang itu tahun 82. Untuk selanjutnya visi misi sudah saya sampaikan sama dengan dari KB karena kami satu yayasan.
Kemudian untuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, untuk kepala sekolah saya sendiri Siti Fatimah. Kemudian ada guru kelompok B1 Bu Suswati ada di sana. Bu Suswati, ayo dorene kabeh sik. Kesini dulu ibu-ibu. Ya. Monggo ibu. Kesini dulu saya perkenalkan. Nanti biar orang tua kenal semuanya, tidak hanya kenal dengan guru kelasnya saja. Nah, ada di karpet merah ini ibu-ibu, silakan. Sudah disiapkan karpet merah, monggo. Nah, menunjukkan pesonanya Pak Hadi. Yuk, monggo. Untuk kelompok Bu Amen, kelompok B1 ada Bu Suswati, ini guru senior kami. Kemudian kelompok A1 ada Bu Tias Reginanjar Novianti SPD. Kemudian kelompok A2 ada Ibu Asmana SPD. Kemudian kelompok B2 ada lelaki tergantung di tempat kami Pak ini. Tapi tidak untuk rebutan kok, karena sudah punya sudah punya buntut 2. Nah, Pak Hadi Sucipto untuk kelompok B2, kemudian ada Ibu Restuana Amelia SPD untuk kelompok A4, kemudian ada saya sendiri Siti Fatimah SPD untuk kelompok A3, dan ada Ibu Ratna Widayati SE untuk tenaga administrasi kami, bendahara sekaligus merangkap tenaga administrasi. Silakan ibu-ibu kembali ke sana lagi. Terima kasih. Hari ini Ibu Ratna tidak dapat mengikuti karena ada tidak kurang enak badan. Kemudian untuk guru ekstrakurikuler kami ada 3, walaupun kegiatan kami ada 4. Yang untuk Bapak Anto ini adalah guru drum band yang dilaksanakan setiap hari Senin. Kemudian ada Ibu Jujuk untuk guru menari, dilaksanakan pada hari Selasa. Ada Bapak Edi Pradipta, guru gambar yang dilaksanakan di hari Rabu. Kemudian ada kegiatan berenang, kami dibantu oleh anggota TNI yang ditunjuk dari yayasan untuk membantu pelaksanaan berenang di kolam renang dekat TK Kartika 320. Kemudian untuk jadwal pemakaian seragam, hijau putih lengan panjang itu hari Senin dan Selasa, batik hari Rabu, kemudian baju dorengnya hari Kamis, baju olahraga hari Jumat. Dan hal yang sama, anak-anak dibawakan baju ganti dan sandal jepit untuk ditinggal di sekolah. Untuk awal kegiatan kemarin kita pembelajarannya sampai dari pukul 7.30 sampai pukul 9 untuk masa pengenalan lingkungan sekolah. Untuk selanjutnya mulai tanggal 1 Agustus kita sudah mulai pembelajaran dari pukul 7.30 sampai dengan pukul 10 untuk hari Senin sampai dengan Kamis, kemudian pukul 7 sampai dengan pukul 9.30 untuk hari Jumat. Itu saja. Kemudian akan saya sampaikan program tahunannya Bapak Ibu. Hari pertama masuk sekolah tanggal 22 Juli 2024. Kemudian masa pengenalan lingkungan sekolah 22 sampai dengan 24 Juli. Kegiatan puncak tema kondisional. Penyerahan buku laporan 20 Desember 2024. Hari-hari libur. Ini menyesuaikan dari dinas. Kemudian kunjungan belajar sekitar September nanti 2024. Kegiatan belajar di luar kelas ini sama November 2024. Lomba HUT RI 15-16 Agustus. Mengikuti lomba di luar lembaga juga kondisional. Untuk semester 2, hari pertama masuk sekolah 6 Januari 2025. Kemudian penerimaan peserta didik baru kami mulai dari bulan Maret
kegiatan puncak tema Februari, penyerahan buku laporan perkembangan anak 20 Juni 2025, kemudian ada libur-libur nasional, dan kegiatan pendukung, kegiatan belajar di luar kelas, kemudian ada kegiatan DDTK, penimbangan BB dan TB, kegiatan pentas seni dan karnaval Hari Kartini. Dan untuk rencana di semester kami belum tahu, kita akan mengikuti lomba drum band untuk yang anak-anak tahun ini, tapi belum tahu nanti pelaksanaannya di semester 1 atau di semester 2. Tapi kami merencanakan kita akan mengikuti lomba drum band keluar. Jadi biar ada apa istilahnya, ada semangat nanti. Tapi ya nanti akan saya sampaikan selanjutnya. Kemudian jadwal kegiatan harian itu kita pukul 7 untuk penataan lingkungan main, kemudian 7.15 sampai dengan 7.30 penyambutan anak, 7.30 sampai 7.45 kita untuk hari Senin upacara bendera, kemudian bermain motorik kasar, 7.45 sampai 8 mengawali kegiatan atau transisi sebelum masuk kelas. Kemudian nanti pukul 8 sampai 9 kegiatan belajar mengajar, 9 sampai 9.30 cuci tangan dan makan bekal yang dibawakan dari rumah. Bapak Ibu untuk bekal mohon untuk tidak dibawakan ciki, dibawakan misalnya roti atau nasi, tapi jangan porsi besar, kasihan anak-anak nanti tidak habis. Jadi porsinya menyesuaikan anak saja, kasihan kalau porsinya terlalu besar, guru aku sudah kenyang begitu. Ada temannya sudah pada bermain, jadi dia masih harus menghabiskan nasi yang dalam porsi besar itu. Porsinya kecil saja karena kan pagi sudah sarapan gitu. Kemudian hanya melatih anak untuk makan sehat saja, begitu ya. Ya. Kemudian pukul 9.30 sampai 9.45 bermain di luar ruang, kemudian penutup dan penjemputan sampai dengan 10.15. Mohon anak dijemput untuk tepat waktu. Okay. Kemudian saya akan menyampaikan untuk selanjutnya adalah mengenai perincian SPP. Mungkin Ibu banyak bertanya-tanya, perincian SPP itu untuk apa saja? Di sini akan saya jelaskan dulu untuk yang KB Permata Bunda. Untuk KB Permata Bunda jumlah SPP keseluruhan, bukan SPP ini namanya sebenarnya, jumlah keseluruhan pembayaran setiap bulan itu 130. Untuk SPP-nya saja itu hanya 75.000. Kemudian ada komite 10.000, PMT 15.000, uang kegiatan 30.000. Yang masuk untuk operasional ke guru itu hanya 75.000 saja. Yang lain itu kembali ke anak. Seperti komite nanti ada yang misalnya ada anak yang sakit, itu diambilkan dari komite. Kemudian kalau ada kegiatan mengikuti lomba keluar, jadi anak itu tidak ditarik lagi, tetapi diambilkan dari dana bersama dari komite. Seperti itu. Kemudian untuk PMT ini pemberian makanan tambahan, kita 1 bulannya 2 kali. Dari 15.000 itu diberikan 2 kali. Kemudian untuk uang kegiatan ini digunakan untuk apabila kita ada kegiatan outing class, itu kita tidak menarik Bapak Ibu lagi. Kegiatan outing class, kemudian kegiatan pentas seni, nanti kami usahakan semuanya sudah tercover dari dana kegiatan ini. Jadi Bapak Ibu tidak di akhir tahun kita tarik, atau di setiap kita mau kegiatan yang di luar, kita tidak akan menarik uang Bapak Ibu lagi, sudah termasuk ada di sini. Nggih, seperti itu. Kemudian untuk TK itu jumlah penerimaan biaya administrasi setiap bulannya itu 200.000.
dengan perincian SPP itu hanya 100.000. Kemudian yang 100.000 itu kembali ke anak semuanya, yaitu meliputi uang kegiatan seperti yang tadi disampaikan untuk kelompok bermain. Apabila kita ada kegiatan keluar, kita sudah kemudian ada uang kegiatan ekstrakurikuler dari dari 4 kegiatan ekstra kita hanya menarik 25.000. Oke. Kemudian ada PMP, ini sama 15.000 yang kita berikan sebulan 2 kali. Kemudian ada komite, ada foto, uang foto ini nanti ada foto anak, foto untuk SKTP, foto untuk raport kami ambilkan dari uang ini. Kemudian ada uang SKTB untuk yang TK. Jadi nanti setelah selesai pembelajaran semuanya, ibu tidak akan ditarik uang. Selesai kita memberikan ijazah itu sudah termasuk dari uang-uang yang ibu bayarkan di setiap bulannya. Oke, seperti itu. Kecuali untuk KB ya, nanti mungkin KB bisa disepakati dengan pengelolanya. Untuk SKTB kalau kemarin itu KB ditarik ya, karena memang tidak ada anggaran untuk itu. Kalau TK sudah kita anggarkan semuanya, jadi begitu selesai ya sudah, anak-anak tinggal bawa apa yang mereka akan gunakan untuk melanjutkan di SD nanti. Jadi kalau untuk KB sepertinya untuk foto dan SKTB-nya belum terencana di sini ya. Seperti itu saja Bapak Ibu. Mungkin nanti ada pertanyaan, kami persilakan. Monggo, apakah ada saran atau ada usulan apa Bapak Ibu? Monggo, kami ojek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Gus Sulaiman, kebetulan ini anak saya. Ini terkait masalah ini Bu. Mungkin kalau untuk koreksi masalah jadwal tadi mungkin Ibu bacanya keliru. Yang Senin Rabu itu tadi kan saya dengarnya 8 sampai jam 9. Kalau di sini kan 8 sampai setengah 10. Jadwal sekolah. Mungkin tadi keliru tadi punya. Yang kedua mengenai masalah untuk anak sekolah yang untuk pulang itu ya, kan batasan kan setengah 10. Jadi saya kebetulan memang milih sekolah ini kan karena saya ini kan sebenarnya kerja Jakarta Bu. Jadi saya rumah saya Vilaster, memang saya nyari pertama biar saya bisa disiplin, keduanya juga dekat sama rumah. Cuma kan namanya kita kan nggak tahu. Nah untuk mengenai minimal itu apa? Mungkin ada diskresi untuk kebijakan mengenai penjemputan Bu. Apa jangan terlalu saklek setengah 10 langsung nanti. Itu Bu, jadi ada mungkin toleransinya apa setengah jam atau bagaimana. Itu Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Bapak Ibu, sebenarnya kami itu fleksibel saja. Tapi tak akan lebih baik kalau anak-anak itu diberikan. Kalau memang Bapak misalnya terlambat, bisa disampaikan ke guru. Bisa, tidak apa-apa Pak. Karena kami kan tetap standby sampai jam 12. Jadi apabila Bapak Ibu itu ada keperluan yang tidak bisa ditinggal dan ternyata tidak bisa menjemput tepat waktu, bisa WA saja. Izin Ibu, saya tidak bisa menjemput tepat waktu, nanti tolong anak saya dijaga dulu. Seperti itu. Kami kan sampai jam 12 Pak. Jadi untuk masalah penjemputan kami di sini hanya menekankan saja, tetapi tetap ada toleransi untuk itu. Terima kasih Bapak untuk sarannya. Ada lagi Bapak Ibu monggo. Oh, yang dari tengah ada kan? Ada Bu. Oh iya, monggo silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya wali murid dari KB. Saya ingin bertanya sejauh mana peran serta orang tua itu ke dalam pembelajaran KB. Karena saya lihat masih banyak orang tua yang masuk ke dalam kelas itu bagaimana? Bukankah itu tidak melatih kemandirian anak gitu? Ya, maksudnya peran sertanya orang tua sampai sejauh mana? Seperti itu. Karena kalau misalkan orang tua ikut masuk dalam kelas, akhirnya anak jadi nggak fokus dengan gurunya yang ada di depan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya melihat kok di KB, kan anak saya KB, itu satu guru bisa megang 10 anak. Sedangkan kita di rumah satu anak umur 3 tahun aja ada. Itu